Trias Politica, dasar kelola pemerintahan modern dari naskah Sunda kuno. Seorang raja pada masa lampau merupakan wakil Tuhan di bumi. Di tangannya adalah hukum dan keadilan. Raja menguasai sumber daya ekonomi penuh pada wilayah yang dikuasai. Raja adalah sumber hukum. Raja pada masanya memiliki kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut inilah yang dimiliki oleh Raja Louis di Perancis, yang kemudian memicu meletusnya revolusi di Perancis. Kekuasaan raja yang absolut dimulai sejak Perancis dipimpin oleh Henry keempat. Raja menjadi penentu tunggal dalam urusan pemerintahan. Bahkan pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14, ia mengikrarkan diri sebagai pengganti Tuhan di dunia. Selama memerintah, Raja Louis ke-14 memiliki negara sepenuhnya, baik kekayaan maupun penduduknya. Perancis mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Louis XIV. Rakyat hidup tertekan dengan berbagai kewajiban yang memberatkan. Kondisi ini mendorong munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan kemapanannya. Masyarakat terbelah menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan bangsawan, terdiri dari kerabat kerajaan dan pemilik tanah. Golongan kedua adalah gereja atau agama. Golongan ketiga yakni rakyat biasa, merupakan golongan terbesar dari rakyat Perancis. Dengan kondisi Perancis yang terjadi saat itu, membuat ketidakpuasan dan kemarahan rakyat. Di tengah keterpurukan dan ketidakpuasan tersebut, rakyat mulai angkat bicara. Pada 5 Mei 1789, dilaksanakan sidang majelis rakyat di Versailles. Raja Louis menyampaikan janji-janji apabila persoalan negara tidak terselesaikan. Rakyat golongan 3 kecewa, sementara golongan 1 dan 2 ingin pemungutan suara dilakukan per golongan agar memperoleh kemenangan. Golongan 3 meminta agar pemungutan suara dilakukan per kepala atau secara individu. Pada saat itu, Raja Louis tidak bisa mengambil keputusan. Sikap ini menimbulkan kekecewaan di golongan 1 dan 2, sedangkan golongan ketiga semakin bersemangat untuk mengadakan perubahan. 14 Juni 1789, golongan 3 membentuk Dewan Nasional yang menggerakkan sidang seluruh rakyat tanpa golongan. Lahirnya dewan tersebut membuat kedudukan dan kewibawaan raja menjadi lemah. 14 Juli 1789 terjadi penyerbuan ke penjara Bastille sebagai lambang absolutisme raja. Penyerangan tersebut terjadi karena adanya informasi jika raja telah mengerahkan 20.000 pasukan untuk berjaga-jaga di sekitar Versailles atau Paris untuk menindas revolusi. Penyerangan penjara Bastille sebagai penanda meletusnya revolusi Perancis. Rakyat Perancis menetapkan 14 Juli 1789 sebagai Hari Nasional Perancis. Pada pertengahan abad ke-18 di Perancis muncul para penulis dan filosof terkenal. Banyak dari tulisannya mengilhami munculnya perubahan besar. Tulisan-tulisan tersebut mengenai kesalahan-kesalahan pemerintahan lama, ketidakadilan sosial, dan kondisi keuangan. Filosof pembaharu yang muncul seperti Montesquieu, Voltaire menjadi ruh dan nafas pergerakan. Revolusi Perancis membuat sejarah baru. Perubahan sistem politik dituliskan. Muncullah Trias Politica. Gagasan pengelolaan pemerintahan tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Itu yang terjadi di luar sana, di benua biru. Di Nusantara, tepatnya di Tatar Sunda, gagasan pemisahan kekuasaan politik sudah sejak lama diterapkan. Adalah Prabu Guru Dharma Siksa melalui ajarannya yang tertuang dalam Tritangtu Buana. Siapkan camilan dan kopi, kita lanjutkan video ini.